Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelivia Ferus Gazani dengan NPM 24 kelas Rek C. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS perilaku konsumen terkait analisis kasus penolakan produk smartphone oleh suku Amish di Amerika Serikat. Kita langsung masuk pertanyaan pertama, yaitu kenapa sih komunitas Amish ini dikategorikan sebagai subbudaya dalam masyarakat Amerika Serikat? Kalau merujuk ke materi perkuliahan kita, subbudaya itu adalah kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam suatu masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Nah, suku Amish ini hidup di dalam wilayah geografis Amerika Serikat yang super modern, tapi mereka memiliki identitas sosial yang sangat kuat dan distintif atau berbeda dari budaya arus utama. Jadi kita tuh bisa menyebut mereka itu komunitas mainstream. Mereka punya sistem nilai kepercayaan norma dan gaya hidup sendiri yang diwariskan secara turun-menurun melalui warisan agama Kristen Anabaptis, cara berpakaian yang khas, berbahasa seperti Pennsylvania Dutch, serta penolakan ketat terhadap teknologi modern. Karena keunikan kelompok yang khas di dalam lingkup masyarakat yang besar inilah, kelompok suku Amish dikategorikan sebagai sebuah subbudaya. Selanjutnya, untuk poin kedua, saya akan menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya yang dianut oleh komunitas Amish memengaruhi keputusan pembelian produk smartphone. Dalam studi perilaku konsumen, nilai budaya itu membentuk fondasi utama dari persepsi, sikap, dan keputusan pembelian seseorang. Di sini ada 3 nilai utama suku Amish yang sangat berpengaruh. Yang pertama, nilai kesederhanaan atau simple living. Masyarakat Amish sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan memandang hedonisme serta materialisme sebagai hal yang negatif. Pembelian smartphone dianggap bertentangan dengan nilai ini karena produk tersebut identik dengan kemewahan, gengsi, dan gaya hidup modern. Lalu yang kedua, ada menghindari godaan duniawi. Mereka membatasi teknologi seperti smartphone dan internet bukan karena tidak mampu secara finansial, melainkan karena percaya teknologi tersebut bisa merusak ikatan kekeluargaan secara fisik dan memisahkan manusia dari nilai spiritual serta agraris mereka. Lalu yang ketiga, ada prioritas komunitas dan tradisi. Keputusan pembelian mereka didasarkan pada kebutuhan komunal yang praktis seperti peralatan pertanian tradisional karena smartphone mendekatkan penggunanya pada budaya individualitis. Alat ini akhirnya ditolak secara massal sebagai produk konsumen karena tidak sesuai dengan value kelompok mereka. Masuk poin ketiga, jika perusahaan elektronik tersebut tetap ingin memasuki pasar komunitas Amish, strategi pemasaran apa yang lebih sesuai? Jelas ya teman-teman, kalau perusahaan pakai strategi pemasaran massal lewat jalur digital seperti media sosial, influencer, atau video daring, itu bakal sangat tidak relevan dan sia-sia karena bertentangan dengan media yang mereka konsumsi. Pendekatan yang harus diambil harus diubah total ke strategi yang adaptif dan konvensional, seperti pemasaran dari mulut ke mulut, yang biasa kita sebut itu word of mouth. Komunitas Amish ini sangat terikat dengan struktur gereja dan tetangga, jadi pemasar harus melakukan pendekatan personal dan mendapatkan kepercayaan dari tokoh atau tetua komunitasnya terlebih dahulu. Lalu ada pemasaran langsung berfokus pada fungsi komunal. Alih-alih menjual smartphone untuk gaya hidup, perusahaan bisa menerapkan strategi produk yang adaptif atau adaptif global atau lokal marketing dengan menawarkan teknologi sederhana yang diizinkan aturan gereja lokal mereka. Contohnya, perangkat telekomunikasi dasar tanpa internet yang dimodifikasi khusus hanya untuk kebutuhan bisnis atau darurat. Lalu ada saluran distribusi tradisional. Promosinya bisa dilakukan secara offline melalui publikasi cetak pedesaan atau menaruh produk di toko-toko kelontong lokal yang emang melayani kebutuhan komunitas Amish sehari-hari. Kemudian untuk poin keempat, mengapa pemasar perlu memahami perbedaan budaya dan subbudaya sebelum meluncurkan produk ke pasar. Prinsip dasar pemasaran itu kan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Kalau sebuah produk gak relevan sama nilai-nilai kultural suatu kelompok, produk itu pasti bakal ditolak. Memahami budaya dan subbudaya itu krusial banget buat pemasar, agar pemasar itu bisa menghindari kerugian finansial akibat kampanye iklan atau peluncuran produk yang salah sasaran, kayak kasus promosi pakai influencer ke suku Amish tadi. Terus ada membangun relevansi merek yang positif. Karena kita paham apa yang sensitif, tabu, atau dianggap berharga oleh target pasar kita. Lalu pertanyaan terakhir, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar suatu perusahaan? Jawabannya adalah tidak. Perusahaan harus melakukan seleksi
segmen atau target market selection. Berdasarkan kasus ini, memaksakan produk smartphone kepada komunitas niche adalah strategi yang sangat tidak efektif dan tidak efisien. Biaya yang dikeluarkan untuk iklan digital bakal terbuang cuma-cuma karena suku daya ini secara prinsip menolak produk tersebut. Jadi, fokus sumber daya pemasaran perusahaan sebaiknya dialokasikan ke segmen lain yang memiliki kebutuhan daya beli dan keterbukaan terhadap inovasi teknologi agar laba atas investasi atau ROI pemasarannya jadi optimal. Sebagai kesimpulan akhir dari jawaban kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa keberhasilan pemasaran bukan cuma soal seberapa canggih produk kita atau seberapa keren iklan yang kita buat, tapi seberapa jauh produk tersebut bisa selaras dengan nilai-nilai hidup dan suku daya yang dianut oleh konsumennya. Sekian video jawaban UAS perilaku konsumen dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.